Sorakan stadion yang berubah jadi rindu. Stadion itu awalnya bergemuruh normal ketika nama Elisa Zanet diumumkan. Penonton menghargai reputasi besar yang ia bawa, oposit Italia dengan power dan lompatan tinggi. Namun ketika nama Megawati Hangestri disebutkan, atmosfer langsung berubah total. Sorakan yang tadinya hanya tepuk tangan hormat, berubah menjadi riuh rindu yang mengguncang. Ada getaran emosional yang berbeda, seperti luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Para supporter seakan mengingat kembali bagaimana sosok Megawati mengubah sejarah Red Sparks. Itulah momen ketika semua orang sadar bahwa kehadirannya bukan sekedar nostalgia, melainkan kebutuhan emosional dan teknis yang belum tergantikan. Dan drama berlanjut saat Zanet yang tersenyum profesional itu akhirnya membuka suara tentang apa yang sebenarnya ia rasakan sejak masuk ke tim. Pengakuan belak-belakan yang membuat pelatih kaget. Dalam sesi wawancara yang awalnya biasa saja, Zanet tiba-tiba melemparkan pernyataan yang menghentikan semua detak. "Saya tidak bisa meniru permainan Megawati." Kalimat sederhana itu langsung jadi headline. Pelatih Kim Ho Chul yang terkenal tenang bahkan sempat terdiam beberapa detik sebelum tersenyum canggung. Suporter di media sosial meledak. Media Korea berulang kali mengutip kalimat tersebut dalam berbagai angle. Zanet tahu ucapannya akan menarik perhatian, tapi ia tidak menyangka efeknya sedahsyat itu. Baginya, itu hanya kejujuran. Tapi bagi publik, itu adalah pengakuan jujur bahwa Megawati sudah mencapai level yang tidak hanya sulit, tetapi mustahil digantikan. Dan dari sini, ketegangannya baru benar-benar dimulai. Megawati, mesin serangan yang mengubah identitas tim. Megawati bukan hanya pencetak angka, ia adalah metronom, alat pengatur ritme yang membuat serangan Red Sparks hidup. Setiap kali ia berdiri di dekat net, ada aura agresif yang membuat rekan setimnya lebih percaya diri dan lawan lebih berhati-hati. Ketika ia melakukan fake approach, pertahanan lawan langsung terbuka. Ketika ia melakukan tip lambat, timing blok lawan hancur total. Semua itu tidak digantikan oleh angka statistik, melainkan oleh kehadiran yang mengubah atmosfer lapangan. Itulah yang membuat kehilangan Megawati bukan hanya kehilangan pemain, tetapi kehilangan identitas ofensif tim yang sudah terbentuk selama 2 musim penuh perjuangan. Statistik yang tiba-tiba turun tanpa Megawati. Dari data internal, Red Sparks seharusnya memiliki 28-32% quick attack. Namun sejak Megawati pergi, angka itu merosot ke 18-22%. Perubahan drastis itu membuat para analis bingung bagaimana memperbaiki tempo serangan. Setter dipaksa menyesuaikan ulang ritme, serangan kombinasi menjadi tidak efektif, lawan membaca pola permainan dengan lebih mudah. Semua ini menunjukkan bahwa kepergian Megawati bukan hanya soal kehilangan poin per set, tetapi kehilangan struktur serangan yang selama ini membuat Red Sparks sangat sulit ditebak. Dan Zanet, meskipun memiliki power besar, tidak memiliki karakteristik ritme cepat yang menjadi roh permainan Red Sparks selama 2 musim terakhir. Zanet, kuat, tinggi, agresif, namun tidak sama. Zanet datang ke Korea dengan reputasi tinggi, powernya sangat besar, pukulannya keras, blockingnya solid. Namun ia sendiri mengaku permainan Megawati punya dimensi yang berbeda. Megawati memecah blok dengan otak, saya memecah blok dengan tenaga, katanya. Gaya serangan Megawati variatif, cut spike, tip, cross super cepat, sementara Zanet lebih mengandalkan finishing keras. Kontras dua gaya ini semakin terlihat di latihan saat Zanet diminta melakukan split quick, signature play Megawati yang mematikan. Zanet mencoba, tapi timingnya tidak pernah sehalus Megawati. Semua pemain tahu, dan mereka tahu itu bukan salah Zanet, itu hanya bukti betapa uniknya Megawati. Ruang ganti masih penuh jejak Megawati. Kehilangan Megawati bukan hanya terasa di lapangan, tetapi juga di ruang ganti. Pemain muda sering bercerita bagaimana mereka rindu cara Megawati memanggil mereka ketika menerima bola. Pemain veteran mengingat bagaimana Megawati selalu mengangkat moral tim ketika mereka sedang tertinggal. Bahkan staf medis merindukan cara Megawati bercanda untuk mencairkan ketegangan. Ini membuat para pemain sadar, gaya memimpin Megawati tidak bisa digantikan begitu saja. Zanet pun merasakan tekanan itu. Ia tahu dirinya bukan dipaksa menjadi Megawati, tapi ia tetap harus mengisi kekosongan besar itu di dalam sistem tim.
Red Sparks terpaksa berubah, entah ke arah baik atau buruk. Absennya Megawati membuat Red Sparks tidak punya pilihan selain mengubah pola. Tidak ada lagi fokus satu bintang, tidak ada lagi pola serangan yang bertumpu pada satu titik. Tim dipaksa menjadi lebih kolektif. Ini bisa menjadi berkah tersembunyi, lebih banyak pemain naik level, lebih banyak strategi dikembangkan. Namun risiko besarnya juga jelas, tanpa identitas ofensif yang kuat, tim bisa kehilangan kestabilan dan kesulitan menemukan ritme di pertandingan besar. Pelatih Hochul kini berada di persimpangan, apakah harus membangun ulang dari dasar atau terus menunggu kemungkinan kembalinya Megawati di musim berikutnya. Rumor reuni yang mengguncang Korea dan Indonesia. Sejak Megawati berpisah dengan Manisa BBSK di Turki, nama Red Sparks langsung naik lagi dalam rumor transfer. Yonhap News melaporkan bahwa hubungan Megawati dan Red Sparks masih sangat baik. Bahkan petinggi klub berkata, pintu untuk Megawati tidak pernah tertutup. Kalimat itu langsung membuat media Korea meledak. Penggemar Indonesia ikut heboh. Namun slot Asia Red Sparks musim 2025 sudah terisi oleh Wipawi dari Thailand. Artinya, jika Megawati kembali, itu baru bisa terjadi musim depan. Meski begitu, rumor ini terus membesar, seakan menjadi magnet perhatian seluruh pecinta voli Asia. Megawati, legenda 2 musim yang tidak tergantikan. Red Sparks tidak pernah menyembunyikan kekaguman mereka. 2 musim Megawati adalah era emas, 736 poin di musim pertama, 802 poin di musim kedua. Ia bukan hanya memimpin sebagai top skorer Asia, tapi mengantar Red Sparks masuk final pertama dalam 13 tahun. Media Korea menjulukinya Megatron, julukan yang menunjukkan betapa besar pengaruhnya. Performanya bukan hanya soal pukulan keras, tetapi soal mental, konsistensi, dan kemampuan membaca situasi. Itulah alasan setiap rumor tentang Megawati selalu menjadi trending dan dibicarakan tanpa henti di forum-forum Korea. Masa depan yang masih misterius, namun semua jalan mengarah pada Red Sparks. Megawati sudah resmi berpisah dengan Manisa BBSK pada 23 Oktober 2025 atas permintaan pribadi. Klub Turki itu menjelaskan bahwa keputusan ini diambil demi agenda padat Megawati bersama timnas Indonesia. Kini aturan kuota Asia di Korea berubah menjadi sistem FA, membuka lebar pintu bagi Megawati untuk kembali. Meski peluang itu baru bisa terjadi musim depan, Red Sparks disebut siap menyambut sang Megatron kapanpun kesempatan memungkinkan. Jika reuni ini benar terjadi, itu bukan hanya momen besar untuk klub, tetapi juga untuk voli Asia dan publik Indonesia yang selalu mengikuti setiap langkah karir Megawati. Mengapa Red Sparks sangat menginginkan Megawati kembali? Dalam 2 musim, Megawati bukan hanya menjadi mesin angka, ia membangun kultur juang yang merembes ke seluruh lapisan tim. Pelatih, staf medis, libero, setter, bahkan pemain cadangan merasakan perubahan energi ketika Megawati ada di lapangan. Ketika Red Sparks menembus final liga untuk pertama kalinya dalam 13 tahun, banyak yang memuji strategi pelatih, tetapi lebih banyak lagi yang mengakui bahwa faktor penentu utamanya adalah keberanian Megawati di momen-momen genting. Itulah sebabnya, ketika rumor kembali ke Red Sparks muncul, pejabat klub langsung bereaksi. Mereka menyebut Megawati sebagai pemain kuota Asia terbaik sepanjang sejarah V-League, sebuah pengakuan yang tidak sembarang diberikan. Bahkan setelah ia pergi, budaya kerja keras dan agresivitas ofensif yang ia tinggalkan masih menjadi standar pelatih dalam menilai pemain baru. Meski slot Asia sudah terisi, klub mengakui bahwa untuk pemain selevel Megawati selalu ada ruang untuk mempertimbangkan ulang masa depan. Karena pada akhirnya, tidak ada pemain yang mampu menggabungkan agresivitas, kecerdikan, dan stabilitas mental seperti Megawati. Dan itulah alasan klub masih menyimpan harapan reuni yang kini menjadi pembahasan terbesar di ruang rapat dan tribun penonton. Masa depan Red Sparks, menunggu keajaiban atau membangun ulang. Kini Red Sparks berada di titik paling menentukan dalam perjalanan panjang mereka. Tanpa Megawati, tim harus membangun ulang pondasi ofensif yang sudah berubah drastis. Zanet membawa power dan dimensi permainan berbeda, tapi fans tahu dinamika Red Sparks tanpa Megawati seperti mesin yang kehilangan salah satu roda utamanya. Pertanyaannya, apakah Red Sparks memilih menunggu musim depan demi kemungkinan reuni dengan sang Megatron, atau mereka akan membangun gaya baru yang tidak lagi bertumpu pada satu superstar? Pelatih Hochul berada dalam dilema strategis.
Jika ia membangun sistem baru, ada risiko tim kehilangan identitas. Jika ia menunggu Megawati, ada risiko performa musim ini tidak stabil. Namun, di tengah ketidakpastian ini, satu hal tetap jelas. Megawati Hamestri masih menjadi pusat gravitasi tim, bahkan ketika ia tidak berada di liga itu. Rumor tentang kepulangannya terus mengisi headline, supporter terus berharap, dan para pemain pun diam-diam menantikan momen ketika sang ratu mungkin kembali mengetuk pintu ruang ganti. Apapun keputusan yang diambil, satu yang pasti, babak berikutnya dari kisah Red Sparks akan ditentukan oleh satu nama, Megawati Hangestri Pertiwi.